Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa khususan ila ruhi sayyidit ta'ifa al-imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali, wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila arwahi awliyaillahi ta'ala ashabit turuqil mu'tabara, wa ila arwahi wali songo fi ardi Jawa, tasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adalam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra, wa nakhussu khususan ruha hadratish Syekh Hashim Asy'ari wa ruhi Khalil Bangkalan, wa ruhi Kiai Abdul Wahab Hasbullah, wa ila ruhi Kiai Bishri Sansuri, wa ila ruhi Kiai Asad Samsul Arifin, wa ila ruhi Kiai Ma'sum Kiai Ali Ma'sum, wa ila ruhi Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Salahuddin Wahid, Kiai Yusuf Hasim. Ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa ya'li darajatihim, wa ila arwahi abaina wa ummahatina أجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى أرواح أصدقائنا لهم جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربي وعين. Kitab Mishkatul Anwar halaman 53. Ini teman-teman sesudah libur satu malam insyaallah seger lagi ya. Mari kita mulai agak sedikit berpusing-pusing lagi membaca kitab Mishkatul Anwar ya. Jadi kita masih berbicara mengenai soal cahaya. Jadi ini memang kitab mengenai ajaran tentang cahaya, filsafat cahaya ya. Daqiqatun ay hadhihi daqiqatun, ini adalah keterangan yang sangat lembut ya. Al-anwarus samawiyyatu allati tuqtabasu minhal anwarul ardiyatu in kana laha tartibun bihaitsu yuqtasu ba'daha min ba'din fal aqrabu minal manba'il awwali awla bismin nuri li'annahu a'la rutbatan. Al-anwarus samawiyyatu, cahaya-cahaya langit ya, allati tuqtabasu, yang diambil, minha dari anwar, al-anwarul ardiyatu, cahaya-cahaya bumi. Ingkana, jika ada laha bagi anwar samawiyah, tartibun, urut-urutan, tingkatan-tingkatan, hierarki ya. Bihaitsu yuktabasu, sekiranya diambil ba'duha, sebagian dari anwar samawiyah, min ba'din, dari setengah yang lain, maka fal aqrabu, maka cahaya yang paling dekat minal mamba'il awwali, dari sumber yang pertama, aula, lebih utama, bismin nuri, dengan nama cahaya. Li'annahu, karena sesungguhnya al-aqrab, a'la, lebih tinggi, rutbatan, apane, di tamyiz apane itu ya, yaitu rutbatan, tingkatannya. Wa mithalu tartibihi, dan contohnya urut-urutannya atau tingkatannya al-aqrab tadi, fi alami syahadati, di dalam alam nampak, la tudriku, tidak bisa mengetahui engkau hu, kepada tertib, illa bi an yufrada,
kecuali dengan mengandaikan atau diandaikan dhau'ul qamari, cahaya rembulan, dakhilan masuk ya, dakhilan masuk fi kawwati baitin atau fi kuwwati baitin, bisa dibaca kuwah, bisa dibaca kawwah ya. Kuwah atau kawwah itu artinya adalah lubang yang ada di tembok, yang dari lubang itu kemudian cahaya dari luar itu masuk. Itu kawah atau kuwah, apa namanya ya, kalau apa itu kalau di atas apa itu jendela biasanya kan di atasnya ada bolong-bolong itu loh, apa namanya, apa ya, bukan ya, di atas pintu kita biasanya ada bolongan-bolongan untuk lewat udara itu ya. Bolongan di tembok itu seperti itu. Apa namanya? Ini istilah pertukangan itu ya. Apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman ya? Pokoknya bolongan yang di atas jendela atau pintu yang untuk mengalirkan udara dan seterusnya. Itu namanya kuwah atau kawah ya. Kita ngerti artinya tapi tidak tahu. Ventilasi. Iya, ventilasi. Bilang rooster. Rooster mungkin iya, tapi itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Bukan rooster, loster. Roster kalau itu bahasa Belanda kayaknya itu. Ya, roster itu ada rosternya itu. Roster dan loster ini ventilasi Ya. ada. Ya itulah, itu kuwah ya. Angin-angin. Mas Ahok itu Mas Ahok bocannya Angin-angin. Angin-angin omah. Waqi'an jatuh ya. Ala mir'atin, jadi cahaya masuk ke rumah lewat bolongan itu, kemudian jatuh terefleksikan ala mir'atin atas cermin, mansubatin yang dipasang ala haitin di atas tembok. Wamun akisan, dan kemudian setelah jatuh ke tembok cahaya ini wamun akisan, dan terrefleksikan, terpancarkan minha dari mir'ah tadi ila haitin kepada tembok akhara yang lain. Jadi dari cermin satu direfleksikan, dialirkan ke tembok yang lain. Fi muqabalatiha, di dalam atau di depannya mir'ah tadi. Kemudian setelah terrefleksikan ke tembok, cahaya ini thumma munatifan, kemudian belok, kemudian mengalami refraksi atau belok ya. Nur tadi minhu dari haid ilar ardi kepada bumi, kepada tanah ya. Bihaitsu tastaniru, sekiranya menjadi bercahaya al ardu bumi. Fa'anta, maka kesimpulannya fa'anta, maka engkau ta'lamu, akan tahu engkau annama alal ardi, sesungguhnya sesuatu yang ada di atas bumi, minan nuri, berupa cahaya, itu tabiun, ikut ya, mengikuti, lima kepada sesuatu, kepada cahaya alal haiti yang ada di itu. Wa ma alal haiti, dan cahaya yang di atas tembok mengikut, lima kepada cahaya alal mir'ati yang di atas cermin. Wa ma alal mir'ati, dan cahaya yang di atas cermin tabiun, ikut, lima kepada cahaya fil qamari yang ada di rembulan, di bulan di atas itu. Wa ma fil qamari, dan cahaya yang ada di rembulan itu sumbernya tabiun, mengikut, lima kepada cahaya fisyamsi yang ada di matahari. Idminha, karena dari matahari lah yusyriku, bersinar, cempleret atau bersinar an-nuru, cahaya alal qamari, atas rembulan, karena rembulan itu tidak bisa bercahaya. Sumber cahaya rembulan dari matahari, dirinya sendiri rembulan itu tidak bercahaya. Nah ini wahadhil anwaru, dan cahaya-cahaya ini al-arba'atu yang 4 tingkatan ini, itu murattabatun, diurut-urutkan, diurutkan ya. Ba'duha, sebagian dari anwar, a'la, lebih tinggi, wa akmalu, dan lebih sempurna, min ba'din, dari sebagian.
Walikulli wahidin, dan bagi masing-masing cahaya ini maqamun, ada maqam, ada tingkatan ya. Maklumun yang sudah jelas, wa darajatun, dan derajat khasatun yang khusus bagi cahaya itu la yata'adda, yang tidak bisa melewati nur cahaya itu kepada darajah. Jadi cahaya itu teman-teman ya, cahaya yang ada di langit, yang di langit itu ya. Kan semua cahaya, jadi kesimpulan kemarin dari pertemuan yang lalu, semua cahaya yang di bumi itu asal usulnya dari langit. Baik itu cahaya dalam pengertian harafiah, yaitu cahaya siang hari itu, di bumi ada banyak cahaya. Kalau siang hari itu cahaya di bumi itu asalnya dari atas, dari matahari. Itu cahaya yang harafiah. Cahaya yang tidak harafiah, yaitu cahaya berupa pengetahuan, karena pengetahuan itu cahaya, itu juga sumbernya dari atas. Jadi cahaya itu dari atas asal-usulnya itu. Nah, cahaya yang di atas sana itu martabahnya atau tingkatannya itu bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat-tingkat. Dianalogikan oleh Imam Ghazali ya, dengan cahaya matahari yang kemudian menyorot ke rembulan. Ini cahaya pertama, karena rembulan itu kan tidak bercahaya. Jadi ini matahari, ini rembulan ya. Matahari ini yang bersinar, inilah yang benda yang bercahaya secara hakiki ya. Dari matahari cahaya itu terrefleksikan atau mengarah kepada rembulan, kemudian rembulan bercahaya karena dapat cahaya dari matahari. Ini cahaya tingkat pertama. Tingkat kedua, di rembulan cahaya ini masuk ke bumi, tapi ini mengandaikan kalau malam hari ya, kalau siang hari ya lain lagi. Tapi ini berbicara tentang cahaya pada malam hari. Jadi dari rembulan kemudian jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi itu masuk ke tembok rumah kita melalui lubang, melalui loster tadi itu ya. Melalui lubang masuk ke tembok ya. Dari tembok, ini cahaya kedua ya, cahaya tingkat kedua. Dari tembok kemudian terrefleksikan, terpantulkan ke cermin. Jadi ada cermin yang ada di depannya tembok, kemudian cahaya yang dari rembulan yang terpantul ke tembok itu terpantul kemudian ke cermin, ke kaca. Dari kaca itu kemudian dipantulkan ke tanah. Jadi cahaya dari satu sumber memantul ke sumber yang lain, terus matahari rembulan, rembulan ke tembok, tembok ke cermin, cermin ke tanah. Nah, ini kalau jenengan lihat ya, derajat cahaya ini itu kan beda-beda. Cahaya yang dari matahari ke rembulan sudah pasti derajatnya lebih tinggi karena lebih kuat, lebih cemerlang ya. Nanti dari rembulan ke tembok rumah kita itu masih terang tapi sudah berkurang terangnya. Jadi tingkat kecemerlangannya itu sudah turun dibandingkan dengan cahaya yang memancar dari matahari ke rembulan. Nanti yang dari tembok ke cermin itu juga kecemerlangannya, tingkat sinarnya itu juga sudah mulai berkurang. Nanti yang dari cermin ke tanah juga begitu. Jadi cahaya itu bertingkat-tingkat ya. Cahaya tingkat pertama itu lebih kuat ya, karena dia dekat dengan sumbernya. Itu tadi yang artinya fal aqrabu minal mamba'il awal aula bismin nuri. Jadi cahaya yang ada di rembulan itu lebih berhak disebut cahaya daripada cahaya yang ada di bawahnya. Karena apa? Lebih kuat itu. Tentu saja cahaya yang ada di matahari itu lebih berhak disebut dengan cahaya karena dia sumber cahaya. Nanti cahaya yang dari matahari memantul ke rembulan juga cahaya, cuma derajatnya lebih rendah. Dibanding dengan cahaya matahari, cahaya rembulan itu lebih rendah. Jadi cahaya matahari lebih berhak disebut dengan cahaya daripada cahaya rembulan karena lebih kuat. Nanti cahaya dari rembulan yang memantul ke tembok rumah kita melalui celah itu, kuwah ya. Kuwah itu bukan kuah
kuah sop atau apa, bukan itu. Ini kuah artinya lubang, celah di dalam tembok kita. Nah, cahaya yang memantul ke tembok dari celah ini itu tentu lebih rendah tingkat kecemerlangannya daripada cahaya yang ada di rembulan. Jadi cahaya yang di tembok ini itu derajatnya lebih rendah. Karena itu cahaya rembulan karena lebih di atas tingkatannya dibanding cahaya di tembok rumah kita, cahaya yang di rembulan lebih berhak disebut cahaya daripada yang cahaya yang ada di tembok rumah kita. Dan seterusnya. Begitulah hierarki cahaya itu. Jadi cahaya dari tingkat tinggi, tingkat berikutnya, berikutnya. Maknanya apa begini? Maknanya itu bahwa ini kalau di dalam ilmu falsafah yang disebut dengan al-hikmah al-muta'aliyah, ya, filsafah pertama itu yang diajarkan oleh Mullah Sadra, yang seorang filsuf besar dari Iran itu, ya, itu disebut bahwa sesuatu yang berderajat ini namanya itu dalam bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang dalam istilah filsafat, dalam filsafatnya Mullah Sadra itu disebut dengan musyakkak, ya. Musyakkak itu artinya sesuatu yang intinya sama tetapi derajatnya berbeda-beda, ya. Jadi misalnya cahaya matahari, cahaya rembulan, cahaya di tembok rumah kita, cahaya di cermin, cahaya di tanah, ya, cahaya lampu, cahaya bohlam, cahaya macam-macam, kan banyak cahaya. Intinya kan semua cahaya. Dari segi inti semua sama. Tetapi masing-masing cahaya itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kualitas cahaya itu dalam bahasa Arab filsafat itu disebut sebagai al-musyakkak, ya. Al-wujudul musyakkak, sesuatu yang ada tapi beda-beda derajatnya. Nah, ini kalau diterapkan kepada manusia itu kan jelas sekali, gampang sekali penerapannya, ya. Manusia itu kalau punya ilmu itu punya cahaya dalam dirinya. Cahaya dalam diri manusia itu musyakkak. Semua orang yang punya ilmu itu semua punya cahaya dalam dirinya. Semua punya cahaya. Cuma cahayanya itu derajatnya beda-beda. Ada yang orang itu ilmunya itu kuat sekali sehingga seperti listrik yang wattnya itu 100 watt atau bahkan 1000 watt. Kalau yang Imam Ghazali ini, wah, ini listriknya berapa watt ini Imam Ghazali ini, ya. Ini kayak listrik apa itu untuk konser musik itu puluhan ribu watt itu kan, sinarnya terang sekali, begitu terangnya sehingga Imam Ghazali itu sudah meninggal hampir 1000 tahun yang udah jauh sekali itu, sinarnya masih sampai ke kita hari ini. Malam ini itu ketika kita ngaji kitab Mishkatul Anwar dan Ihya Ulumuddin itu kecipratan cahayanya Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu cahayanya kuat banget, wattnya gede banget itu, ya. Nah, kalau ilmunya sedikit itu wattnya cuma 10 watt, ya bersinar, ya, tapi ya cuma apa? Ya menyinari cuma sekitarnya. Tapi ya masih lebih baik daripada tidak bersinar, kan, ya. Jadi lebih baik. Pokoknya jadi manusia itu harus bersinar. Berapapun watt kita, ya. Kenapa? Karena kita sudah diberikan alat oleh Allah untuk membuat diri kita bercahaya. Nek jenengan sudah dikasih wasilah untuk bercahaya kok tidak bercahaya, itu ya salah sampean. Wong udah dikasih lampu senter kok nggak dihidupkan. Melaku jalan malam-malam punya senter, ya, ketabrak-tabrak. Itu kan lucu itu kayak naik motor malam-malam lampunya ya hidup, ya. Tapi tidak dihidupin terus nabrak pohon kelapa. Itu kan zalim itu. Wong ada lampunya kok nggak dihidupkan, akhirnya dia nabrak itu.
Nah, orang yang seperti ini itu lebih rendah derajatnya daripada hewan. Nah iya kan? Wong punya lampu, jalan malam-malam, nggak dipakai, akhirnya dia nabrak wit klopo itu. Itu kan orang ketawa itu. Kalau misalnya yang nabrak itu hewan, apalah kucing atau apa lari malam-malam nabrak pohon, itu nggak bisa disalahkan karena dia nggak punya cahaya. Tapi kalau manusia udah dikasih cahaya oleh Allah, dikasih lampu senter, kok nggak dipakai, itu kan zalim, itu lebih rendah derajatnya daripada hewan itu. Jadi itulah makna cahaya di sini ya. Cahaya itu musyakkak, itu istilah yang sampean pegangi ya, musyakkak. Musyakkak itu bukan artinya diragukan, karena dalam istilah yang biasa musyakkak itu dalam bahasa Arab makna harafiahnya diragukan, bukan itu. Musyakkak artinya adalah sesuatu yang hakikatnya sama, tapi kualitasnya beda-beda. Sama-sama cahaya, tetapi beda kualitas cahayanya. Fa'alam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, qading kasyafa, telah terbukti, telah terbuka, telah tersingkap. Jadi sekarang jelas ya, murid-murid Imam Ghazali di sini ya, li arbabil basairi, kepada orang-orang yang punya mata batin. Annal anwar, sesungguhnya cahaya-cahaya, al malakutiyata, yang bersifat kemalaikatan, innama wujidat, sesungguhnya dijumpai al anwar ini ala tartibin, atas urut-urutan, atas tingkatan-tingkatan, kadzalika juga seperti itu ya. Wa annal muqarrabah, dan sesungguhnya cahaya kemalaikatan yang paling dekat atau yang didekatkan kepada Allah sebagai sumber cahaya yang paling laki ya. Huwa adalah al-aqrabu, yang paling dekat, ilan nuril aqsa, kepada cahaya paling puncak, yaitu cahayanya Allah ya. Fala yab'udu, maka tidak jauh, maka tidak mustahil, antakuna ada rutbatu Israfila, derajatnya malaikat Israfil itu fauqa rutbati Jibrila, di atasnya derajatnya malaikat Jibril. Wa anna fihim, dan sesungguhnya di antara para malaikat ya, al-aqraba, ada malaikat yang cahayanya lebih dekat ya kepada Allah tentunya, liqurbi darajatihi, karena dekatnya derajatnya al-aqrab ini min hadratir rububiyyati, dari keharibaan ketuhanannya. Allati hiya, yang hadratur rububiyah, mambaul anwari, sumber cahaya-cahaya, kullaha semua. Wa anna fihim, dan sesungguhnya di antara para malaikat ini al-adna, ada yang rendah juga, ada yang tinggi, dan di antara yang tinggi dan rendah ini, wa bainahuma, dan di antara dua tingkatan ini, darajatun, ada banyak derajat, ada banyak tingkatan-tingkatan. Tasta'si, yang tidak mungkin alal ikhsoi, derajat tadi alal ikhsoi, untuk dihitung, saking banyaknya derajat cahaya itu. Wa innamal ma'lumu, dan sesungguhnya sesuatu yang diketahui, al-ma'lum, sesuatu yang bisa jenengan ketahui dengan akal, dengan mata batin itu, kasratuhum wa tartibuhum. Kasratuhum khobnya innamal ma'lum ya, kasratuhum, banyaknya al-ma'lum ya, wa tartibuhum, dan atau wa innamal ma'lumu, dan sesungguhnya yang diketahui adalah kasratuhum, banyaknya para malaikat ini, khobarnya wa innama, wa tartibuhum, dan derajatnya para malaikat ini fi maqamatihim, di dalam makom-makomnya para malaikat tadi, wa sufufihim, dan di dalam barisannya para malaikat ini, wa annahum, dan sesungguhnya para malaikat ini kama wasofu, sebagaimana mesti para malaikat bi, dengan anfusahum, kepada diri mereka, idqalu, ketika mereka berkata, para malaikat ini seperti dikisahkan dalam Al-Quran, wa inna lanahnus safuna wa inna lanahnul musabbihun,
Wa inna, dan sesungguhnya kami para malaikat-malaikat ini, lanahnu, sesungguhnya kami ini adalah as-sofuna, orang-orang yang berbaris di hadapan Allah dengan derajat yang bertingkat-tingkat, dan tingkatannya ini banyak sekali sehingga susah dihitung ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami semua para malaikat ini, lanahnu, kita semua ini, sesungguh kita semua ini al-musabbihuna, benar-benar orang-orang yang mentasbihkan Allah ya. Jadi di antara derajat satu cahaya dengan cahaya yang lain itu ada tingkatan-tingkatan yang banyak sekali, yang itu tidak bisa dihitung. Ya sama dengan beginilah, antara satu orang dengan orang yang lain itu kan tingkat ilmunya beda-beda. Dan tingkatan ilmu dari satu orang ke orang yang lain itu ya nggak bisa dihitung, itu perbedaannya macam-macam. Jadi derajat cahaya itu bertingkat-tingkat dan tingkatannya banyak banget, nggak bisa dihitung karena masing-masing orang punya keunggulan cahaya sendiri-sendiri. Tetapi intinya adalah cahaya ini sumbernya sama, yaitu dari al-mamba'ul awal atau al-mamba'ul aqsa, sumber yang paling puncak, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi pada fasal ini kita berbicara mengenai kelas-kelas cahaya, hierarki cahaya, makom-makom cahaya, dan masing-masing orang itu juga punya makom yang beda-beda. Sama dengan malaikat. Wa inna lanahnus shofun, malaikat itu berbaris sesuai dengan makomnya masing-masing. Manusia juga sama, berbaris. Maksudnya berbaris ini tidak berbaris kayak pramuka begitu, enggak. Artinya masing-masing orang itu ada klasternya ya. Ada klaster cahaya 10 watt, klaster 10 watt setengah, ada yang 20 watt, ada yang 30 watt, 40, terus sampai setinggi-tingginya ya. Nah, sebagaimana analogi dalam cahaya yang terpantul dari matahari, rembulan, tembok, dan tanah tadi itu, masing-masing cahaya itu derajat kecemerlangannya beda-beda. Yang di atas itu lebih terang daripada yang di bawah. Orang yang ilmunya banyak, ya tentu saja cahaya lebih kuat daripada yang di bawahnya itu. Dan seterusnya. Daqiqatun, ini hadhihi daqiqatun. Inilah masalah yang sangat detail ya. Idza arafta, ketika mengetahui engkau annal anwar, sesungguhnya cahaya-cahaya laha bagi anwar tartibun, ada hierarkinya. Fa'lam, maka ketahuilah, nah ini annahu, sesungguhnya tartib ini la yatasalsalu, tidak akan terus mengalami regresi atau bersilsilah, bersambung-sambung ila ghairi nihayatin, kepada tanpa batas. Ada batasnya ya. Cahaya itu memang yang satu lebih tinggi daripada yang lain, terus tapi tetap walaupun dia itu bersambung menyambung ya, cahaya 1, cahaya 2, cahaya 3, cahaya 4, terus itu bukan berarti kalau begitu itu terus tasalnya sambung menyambung, nggak ada ujungnya ya. Ad infinitum itu bahasa Latinnya, itu nggak ada ujungnya, bukan begitu. Cahaya walaupun sambung menyambung, derajatnya itu banyak sambung menyambung, bukan berarti dia tanpa batas, ada batasnya. Bal yartaqi, sebaliknya naik cahaya ini ila membain kepada sumber awalin yang pertama. Huwa, yang sumber pertama ini adalah an-nuru li dzatihi wa bi dzatihi. Ini istilah penting sekali ini. Ini istilah filsafat ini ya. Filsafat ala Ibnu Sina ini. Adalah cahaya, an-nuru cahaya li dzatihi, yang karena dirinya sendiri. Artinya apa? Dia dia bercahaya dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia bercahaya bukan karena disebabkan oleh cahaya lain ya.
seperti rembulan itu kan bercahaya karena ada cahaya matahari. Itu tidak disebut sebagai an-nur li dzatihi, dia an-nur li ghairihi, ya. Dia bercahaya karena ada sesuatu yang lain yang membuat dia bercahaya. Itu namanya an-nurul li ghairihi. Tetapi kalau ini an-nurul li dzatihi, ya. Wa bi dzatihi, dan dengan dirinya sendiri, artinya dia tidak dia cukup dengan dirinya sendiri, ya. Dengan cahaya pada dirinya sendiri itu sudah cukup, ya. Nggak perlu tambahan dari cahaya yang lain. Laisa ya'tihi, tidak datang kepada nur yang ini, nur yang pertama ini, nurun, cahaya, min ghairihi, dari selain cahaya ini. Jadi cahaya matahari itu ya menjadi sumber cahayanya rembulan. Cahaya rembulan menjadi sumber cahaya yang ada di bumi ini, ya, kalau malam hari, ya. Nah, cahaya rembulan, cahaya di dalam bumi ini pada saat malam hari itu bukan cahaya yang li dzatihi tapi li ghairihi. Dan juga bukan bi dzatihi tapi bi ghairihi, karena dia butuh yang lain. Matahari itu adalah sesuatu yang bercahaya dari dirinya sendiri, ya, dan tidak butuh yang lain. Tetapi matahari itu tetap cahayanya tentu tidak datang dari dirinya sendiri, karena dia makhluk, ya. Memang matahari itu dibanding terhadap rembulan itu cahayanya memang cahaya yang masuk dalam kategori li ghairihi wa bi ghairihi. Tetapi matahari itu tentu karena dia makhluk, untuk dia ada membutuhkan orang yang mengadakan dia, yang menciptakan dia, yaitu Allah itu. Karena itu cahaya matahari tidak bisa secara hakiki disebut sebagai cahaya yang li dzatihi wa bi dzatihi, ya. Tidak bisa. Cahaya yang li dzatihi wa bi dzatihi itu ya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang berupa Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul cahaya yang bercahaya karena dirinya sendiri dan tidak butuh tambahan cahaya dari yang sumber-sumber yang lain. Karena apa? Ya karena ini cahaya yang paling sempurna, ya. Wa minhu, dan dari cahaya ini, cahaya yang pertama ini, tusyriku, bercahaya al-anwaru, semua cahaya-cahaya, kulluha, semuanya ala tartibiyah, sesuai dengan urut-urutannya cahaya tadi itu. Nah, sekarang fandur, maka renungkan al-ana saat ini. Ismun nuri, nama cahaya itu ahakku, lebih berhak, wa aula, dan lebih utama, bil mustaniri, dengan sesuatu yang bercahaya, bersinar, tetapi al musta'iri, yang meminjam nurahu, sinarnya al mustanir, min ghairihi, dari selain al mustanir, ya. Jadi nama cahaya itu lebih berhak diberikan kepada sesuatu yang bercahaya tapi cahayanya dipinjam dari sumber yang lain, seperti rembulan. Rembulan itu meminjam cahayanya dari matahari. Apakah cahaya rembulan berhak disebut sebagai cahaya yang benar-benar sungguh-sungguh cahaya, atau cahaya itu lebih berhak nama cahaya diberikan kepada au bin nayiri, atau terhadap sesuatu yang bercahaya pada dirinya sendiri, ya. Jadi ada an-nayir, ada al-mustanir. Jadi kalau al-mustanir itu sesuatu yang bercahaya tapi mengambil cahayanya dari yang lain. Tapi kalau an-nayir itu sesuatu yang bercahaya dari dirinya sendiri. Nah, kalau jenengan disuruh menyebut itu cahaya itu, nama cahaya lebih berhak diberikan kepada al-mustanir atau an-nayir, ya. Au bin nayiri, atau sesuatu yang bercahaya fi dzati, di dalam dirinya an-nayir. Juga al-muniri, yang mencahayai, likul lima, kepada semua sesuatu, siwahu, yang selain an-nayir, ya. Ya jelas yang berhak disebut cahaya yang sesungguhnya ya cahaya yang ada pada an-nayir itu, sesuatu yang bercahaya karena dirinya sendiri, bukan karena pinjam dari yang lain. Ya kalau mau
buat analogi itu, kalau ada dua orang, yang satu punya mobil, BPKB-nya atas nama dia sendiri. Ada orang kedua, ada mobil di rumahnya tapi pinjeman. Atau punya mobil tapi masih kreditan, masih nyicil, belum selesai cicilannya itu. Ya BPKB-nya sih sudah atas nama dia, tapi cicilannya belum selesai, masih kurang 4 tahun atau 3 tahun ya. Nah ini orang yang punya mobil dan sudah selesai cicilannya, BPKB-nya atas nama dia sendiri, ini layak disebut, yang layak disebut pemilik mobil ini yang pertama dan sudah nggak punya cicilan, atau yang punya mobil tapi masih punya cicilan. Mana di antara dua ini yang paling berhak disebut pemilik mobil itu? Ya jelas yang pertama, ya kan. Ini dia adalah owner beneran, pemilik beneran. Yang kedua ini ya pemilik yang KW lah ya, karena belum selesai cicilannya. Jadi ada derajat yang berbeda itu. Nah ini jenengan kalau mau pakai ilmunya Al-Ghazali itu, jenengan pakai dalam semua keadaan itu bisa. Ini sekaligus untuk membuat apa ya, kita ini lebih reflektif gitu. Misalnya tadi kasus itu tadi yang punya mobil ya. Misalnya contoh yang lain. Ada orang yang kuliah di perguruan tinggi. Jadi ada dua mahasiswa ya. Ada dua mahasiswa sama-sama belajar ilmu antropologi. Ilmu antropologi sama, dua-duanya sama. Semesternya juga sama. Cuma yang satu ini belajar antropologi di perguruan tinggi yang bergengsi. Yang satunya belajar antropologi di semester yang sama, tapi di perguruan tinggi yang kelasnya di bawahnya. Nah sekarang jangan bandingkan, di antara dua mahasiswa ini, sama-sama belajar antropologi, sama-sama semesternya, mana yang lebih layak disebut sebagai orang yang belajar antropologi? Yang pertama atau yang kedua? Meskipun belum tentu orang yang belajar di perguruan tinggi yang baik itu akan pinter, akan paham, belum tentu. Tapi kita bisa menduga orang yang belajar di tempat yang mentereng ini, yang bagus kualitasnya, tentu kualitas ilmunya lebih baik daripada yang di bawahnya. Nah, dengan kata lain, cahaya dia lebih terang benderang daripada yang kedua ini. Ada dua warung, sama-sama jual bakso. Ya, ada dua warung, sama-sama jual bakso. Yang satu itu warungnya itu sudah berdiri dari tahun 50-an. Lama, sudah misuwur kemana-mana itu. Yang kedua ini penjual bakso yang baru lahir kemarin sore. Ya. Kemarin sore. Ya sama-sama enaknya. Tapi kalau jenengan disuruh menilai gitu, mana di antara kedua penjual bakso ini yang the real penjual bakso, atau yang benar-benar penjual bakso yang punya track record itu? Ya sudah pasti yang pertama, karena dia sudah berdiri lama, sudah ada sejarahnya. Artinya apa? Cahaya tukang bakso yang pertama ini lebih tinggi daripada yang kedua ini. Nah, sekarang kan nggak pernah mikir kayak gini kan? Nggak pernah kepikiran kan? Pernah kepikiran. Ini berkat kita ngaji Mishkatul Anwar itu, kita sekarang kalau berhadapan dengan sesuatu itu jangan bisa menilai. Oh, ini ketoke podo, tapi ora podo. Ada dua barang sepersis atau kelihatan persis, tapi persis. Karena tidak ada makhluk Allah yang persis itu. Gak ada. Semua makhluknya Allah itu pasti berbeda-beda. Kelihatannya sama, tapi berbeda. Ya. Nah perbedaannya itu apa? Karena cahaya. Karena cahayanya itu. Tadi kan disebutkan, tingkatan-tingkatan cahaya itu susah dihitung. Memang ada batasnya, tapi dihitung susah. Karena derajatnya itu, undak-undakannya itu, ambalan-ambalannya itu, tingkatan-tingkatannya itu banyak banget. Ya sebanyak makhluk di alam raya ini. Ya. Ini contoh ya. Ada handphone buatan Cina sama buatan apa gitu, buatan Korea. Kita bisa bandingin.
ini Apple sama Android atau apalah itu kan. Itu beda itu. Kenapa? Cahayanya beda. Cahayanya beda itu. Fama inti, maka apa itu tidaklah padaku. Ya. Maksudnya maka tidaklah padaku anau sesungguhnya perkara ini yakhfa samar perkara ini alai atau samar alaika kepada engkau terhadap engkau al-haqqu kebenaran fi di dalam ma ini atau pada sesuatu ini ya. Saya tidak yakin perkara ini susah kamu pahami. Pasti perkara ini bisa kamu pahami. Kamu tahu jawab banding antara dua hal tadi itu. Wabi dan dengan inilah ya tahaqqaqu menjadi jelas ya. Anas menuri sesungguhnya nama cahaya. Ahakku itu lebih berhak binuri dengan nama cahaya ya. Al-aqsal a'la ya. Khobarnya anna ya. Wa bihi yatahaqqaqu annas manu sesungguhnya cahaya nama cahaya ya. Ahakku itu lebih berhak binuri terhadap nama cahaya fa'ilnya ahakku al-aqsal a'la ya. Sesuatu atau cahaya yang paling tinggi puncaknya ya, yang paling tinggi derajatnya alladzi la nura yang tidak ada cahaya fauqahu di atas alladzi atau di atas al-aqsal a'la wa minhu dan dari alladzi cahaya ini yanzilu turun an-nuru cahaya ila ghairi yang lain-lain ini. Jadi cahaya itu kalau ada yang ada di atas, dia pasti cahayanya mengalir ke yang di bawahnya. Ini kan hukum dasar dalam ilmu fisika itu kan. Sesuatu yang ada dalam di tingkat tinggi ya, itu biasanya turun ke bawah karena hukum gravitasi kan. Air yang ada di tempat ketinggian pasti dia mengalirnya ke bawah. Jadi itu hukum fisika dan hukum fisika ini berlaku juga dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Ya. Jadi kalau ada orang kok cahayanya kuat karena ilmunya banyak, itu ya dia mencahayai yang di bawahnya. Karena pasti orang yang ilmunya banyak nanti akan ngajari orang yang di bawahnya, yang ilmunya lebih sedikit itu ya. Sama dengan matahari itu mencahayai rembulan. Rembulan mencahayai bumi. Jadi cahaya yang di atas itu mengalir ke bawah. Sebagaimana air yang ada di ketinggian turun ke tempat yang rendah itu. Dan seterusnya. Jadi ini semacam fisika fisika cahaya, tapi bukan cahaya yang harafiah, cahaya yang bersifat spiritual, cahaya rohani ya. Ya ini fisika cahaya rohani ini. Apa gunanya seperti ini? Gunanya adalah nanti di ujung kitab ini untuk memahami bahwa sumber dari segala cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah dan seterusnya. Jadi maksud dari Mishkatul Anwar ini sebetulnya mengajak jenengan itu merenung ya, dikasih alatnya ini berupa ilmu supaya nanti sampean itu sampai kepada pemahaman yang betul-betul mendalam ya, bahwa yang jenengan anggap cahaya-cahaya itu di bumi ini itu bukan cahaya yang hakiki ya. Semua itu sumbernya dari sesuatu yang hakiki yang ada di atas, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah itu memancar ke bawah dan sesuai dengan derajat-derajat yang berbeda-beda. Sekian ngaji Mishkatul Anwar, wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 1041. Ya. Kita masih ngomongin soal ghibah ini ya. Ngomongin soal ghibah ya. Wa mahma, ini halaman 1041 ya. Kita ini kan berbicara tentang bagaimana cara ngobati ghibah. Ghibah itu kan penyakit kan. Gimana supaya kita ini tidak ghibah itu ya. Caranya gimana ya. Mahma wajada. Kemarin sudah diterangkan sebagian trik-triknya untuk mengatasi ghibah ya. Nah, sekarang kita teruskan ya. Dan ada metode pengobatan yang sifatnya umum dan ada metode pengobatan yang bersifat detail. Ada yang generik, ada yang bermerek, kira-kira gitu ya. Wa mahma wajada, dan ketika menjumpai seseorang yang suka ghibah itu, aiban, cacat dalam diri, cacat pada orang lain yang potensial untuk menjadi ghibah, bahan ghibah itu ya. Fayambagi, maka seyogianya an yastahya, untuk malu orang ini, min an yatruka, untuk meninggalkan dhamma nafsihi, untuk mencela dirinya orang itu, wa yadhumma, dan mencela ya, boro-boro alih-alih mencela dirinya malah dia wa yadhumma, dan mencela orang ini ghairahu, kepada orang selain dia itu. Wa bal yambaghi, bahkan seyogianya an yatahaqqaqa, untuk untuk memastikan atau mentahqiq dalam pengertian mengetahui dengan sungguh-sungguh ya, anna ajzana ghairihi, sesungguhnya kelemahan orang dia ya, an-nafsi, dari dirinya, ghair fitanazzuhi, untuk membebaskan diri, untuk membersihkan diri, andzalikal aibi, dari cacat itu sebetulnya ka'azi, sebagaimana kelemahan dia juga. Kalau ada orang lain kok melakukan kesalahan, pada saat sampean itu melihat kesalahan orang lain seperti itu sampean katakan kepada diri sampean itu, supaya nanti nggak ghibah itu. Cara memotong ghibah itu adalah begitu sampean lihat ada orang lain salah, itu kan potensi untuk jadi ghibah itu, karena kalau ada orang salah, blunder itu kan, melakukan kesalahan di medsos, dia ngeposting sesuatu yang keliru itu, wah, itu sorak-sorak itu orang-orang yang di medsos itu seneng karena dia dapat alasan, dapat bahan untuk bergunjing. Itu kayak hewan dikasih makanan, kayak ikan tuh loh, ikan di kolam itu loh. Begitu sampean taburkan makanan itu, langsung di atas gitu. Nah, itu begitu. Kalau ada orang bersalah itu di medsos itu, langsung orang-orang ini, netizen ini kayak ikan itu, langsung menyerbu ini. Wah, yang paling pertama kasih komentar dan viral, wah bangga dia. Bangga, karena apa? Karena dapat konten bagus, dapat follower banyak tambahan dia. Wah, memang sakit ini ya Mas. Situasi di medsos itu kadang-kadang sakit itu ya, toksik. Karena itu, kesalahan orang itu membuat orang bertepuk tangan. Seneng itu. Meskipun kelihatannya orang itu, kalau ada orang berbuat salah itu kayaknya maidu gitu ya, kritik atau marah-marah ya. Sebetulnya kalau mau diusut-usut, sebenarnya dia seneng. Karena ada alasan dia untuk komentar. Dan komentarnya nyelekit, makin memuaskan orang itu. Ini kan aneh kan? Psikologi manusia ini aneh itu. Orang itu marah kalau ada orang lain berbuat salah. Tapi sebetulnya kalau mau diusut-usut, sebetulnya orang yang marah ini itu pada dasarnya seneng. Karena dia dapat kesempatan
gara-gara orang lain berbuat salah untuk berkomentar. Yang komentarnya karena berbau marah menimbulkan apa? Trending. Wah, kalau sudah trending kan seneng kita. Trending, kata kuncinya itu trending gitu loh. Nah, kalau sampai menghadapi situasi itu, langsung putus itu dengan mengatakan, ini ilmunya Al-Ghazali ini, katakan, kalau orang lain salah, blunder, terus kamu kepingin nimpui orang itu dengan komentar-komentar yang nyelekit itu, segera katakan kepada diri kamu, kalau orang lain salah, sebetulnya kelemahan orang lain itu juga ada pada diri kamu. Artinya apa? Suatu saat kamu juga bisa terjatuh kepada kesalahan seperti itu, terus ditimpui orang lain juga. Jadi sebelum kamu nimpui itu, bayangkan suatu ketika jenengan ditimpui oleh komentar netizen yang macam-macam itu. Nah, kalau sampean berpikir begitu, pasti akan agak berhitung ulang itu. Wah, kalau gitu janganlah, ya, jangan komentar lah, karena ya memang dia salah, tapi saya juga punya kelemahan yang sama. Kalau saya nimpui dia, nanti saya kebalas ketimpuk gimana? Gitu kan? Ini menarik, ini ilmunya Al-Ghazali ini ya. Jadi ghairihi an nafsihi fit tanazzuhi an dzalikal aibi ka'ajzihi. Wa hadza, dan ini ingkana jika ada zalika kesalahan tadi itu, aiban kesalahan, ya ta'allaku yang berkaitan kesalahan ini bifi'li dengan tindakan sadarnya orang bersangkutan, wakhtiyarihi dan kebebasannya orang bersangkutan. Ini kalau terkait dengan tindakan yang memang itu merupakan tindakan yang sadar dilakukan orang bersangkutan. Misalnya orang dengan sadar misalnya nge-tweet sesuatu yang itu blunder, salah kan sadar dia ketika melakukan apa tindakan itu, nge-tweet itu. Nah, karena salah sampean terus tergoda untuk ngebully orang itu. Nah, sebelum sampean ngebully orang itu, katakan kepada diri kamu itu, kamu juga bisa kok berbuat hal yang sama gitu kan. Wa ingkana, jika ada kesalahan ini atau kecacat itu, amron sesuatu khalqiyan, atau apa itu ya khalqiyan, bisa dibaca khalqiyan, bisa khilqiyan, dua-duanya. Kalau khalqiyan dari kata khalqun, kalau khilqiyan dari kata khilqatun ya. Khalqiyan yang bersifat ciptaan, artinya sama sekali. Misalnya jenengan lahir dalam kondisi apa kulitnya hitam. Wah, ada orang kulitnya hitam itu juga potensial dibully juga itu. Lah, lo kok sampean kok ngebully orang kulitnya hitam itu gimana? Dia lahir itu nggak minta dilahirkan sebagai orang hitam. Itu kan bukan pilihan orang itu. Ini amron khilqiyan itu. Kok jenengan bully? Ini soal ngebully orang kulit hitam ini kita ingat pernah kan terjadi heboh dulu. Orang Papua dihina macam lah ya, rasisme yang ya amat disesalkan ya. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Papua dibully ya, dengan ujaran-ujaran yang penuh kebencian. Itu orang ngebully ini apa nggak mikir ini? Orang Papua begitu itu kan bukan, orang Jawa hidungnya pesek itu kan bukan karena pilihan dia. Itu amron khilqiyan itu. Jadi kalau sesuatu itu bersifat khilqi, fadzammu, maka mencacat lahu kepada amron khilqiyan, itu sama dengan, ingat ini ya, kepada orang-orang yang rasis itu ya, ini ingat, fadzammu, maka mencacat lahu kepada amron khilqiyan, itu sama dengan zammun, mencacat, lil khaliqi, kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan rasis kepada orang Papua, sama dengan jenengan menghina Tuhan. Yang disebut menghina Tuhan itu ya itu, rasisme itu. Tapi kan nggak ada orang sadar itu menghina Tuhan. Menghina Tuhan itu ya definisinya menista agama, itu ya apa yang itulah. Orang-orang itu kan mendefinisikan menista agama itu kan seperti itu.
Padahal ada tindakan yang jelas-jelas menista agama, bukan hanya menista agama, menista Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Rasisme. Kenapa? Karena rasisme itu menghina orang karena sesuatu yang bersifat khilqiyun. Yaitu sudah peparingi Gusti Allah begitu kok. Kamu cacat itu gimana itu? Kenapa itu kok dianggap seperti menghina Allah? Karena fa'innaman, karena sesungguhnya orang zama yang mencacat orang ini sonatan kepada suatu produk ya. Kalau jenengan mencacat suatu produk ya, suatu perbuatan, maka faqad zama sama dengan sungguh mencacat orang man tadi soni'aha kepada penciptanya son'ah. Qala berkata rajulun, seseorang laki-laki li hakimin kepada seorang yang bijak ya. Ada orang berkata kepada orang yang bijak, ya qabihal wajhi ya. Kebetulan orang bijak ini itu wajahnya buruk, jelek itu ya. Ya qabihal wajhi, wahai orang yang wajah jelek. Nah, karena dia orang bijak, jawabannya tidak langsung balas dengan membuli, enggak. Qala berkata al-hakim ini, maka khalqu wajhi ilayya fa uhsinahu ya. Maka tidak ada khalqu wajhi, penciptaan wajahku ini ilayya, terserah kepada aku. Aku dikasih Gusti Allah begini kok. Kok kamu nyek itu? Ini bukan terserah kepadaku. Kalau terserah kepadaku fa uhsina, maka akan membagus-baguskan aku kepada wajah. Seandainya kita diberikan pilihan untuk lahir dalam kondisi tertentu, kita milih wajah kita yang paling ganteng ya. Tapi kan itu bukan pilihan kita itu ya. Jadi jangan menghibai orang karena amrun khilqiyun ya. Membuli orang karena punya cacat tubuh itu. Ini sesuatu yang masih sering terjadi di masyarakat itu ya. Itu hibah yang berbahaya itu ya. Karena hibah seperti itu hibah yang sama dengan sampean mencacat, mencela, menghina Allah itu. Wa illam yajid, seandainya tidak menjumpai al-abdu seorang hamba aiban cacat fi nafsi dalam dirinya orang itu. Kalau ada orang kok enggak punya cacat, fal yashkur, maka bersyukurlah orang ini Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Wala yulawwithanna, dan jangan sekali-kali mengotori orang ini nafsahu kepada dirinya orang itu bi'adzamil uyubi, dengan cacat yang paling besar. Apa ya hibah itu? Ya. Fa inna thalban nasi, karena menghina manusia, orang-orang ya. Wa akla lahmil maitati, dan memakan daging bangkai, yaitu ngerasani orang, adalah min a'zamil uyubi, dari termasuk cacat-cacat yang paling besar. Jadi kalau jenengan itu sudah diberikan anugerah oleh Allah, nggak punya cacat, ganteng, ya cantik, depositonya banyak, ya pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus, sempurna lah, perfect life ya, perfect life, hidup yang sempurna, harus bersyukur. Kamu dikasih hidup yang sempurna oleh Allah, jangan dirusak dengan cara apa? Ghibah. Ghibah itu sama dengan jenengan merusak hidup kamu yang sudah perfect itu, anugerah dari Allah, jangan kotori itu. Balau ansofa, bahkan sebaliknya kalau sadar orang ini ya, la alima, akan tahu orang itu annadzannahu, sesungguhnya sangkaan orang bersangkutan binafsi terhadap dirinya orang itu, bahwa annahu, sesungguhnya orang itu bariun, bebas, mingkulli aibin, dari segala cacat. Kalaupun ada orang kok merasa dirinya perfect ya, sempurna, itu janjiannya ya keterlaluan, karena kan gak ada orang perfect itu. Sebetulnya orang kalau merasa sempurna itu adalah jahlun, kebodohan binafsi terhadap dirinya orang itu. Nah, orang kok merasa dirinya tegi gitu ya, Pak, tegi itu keren apa ya, sempurna, itu janjiannya bodoh orang itu. Kenapa? Nggak ada orang sempurna. Dan merasa sempurna itu, merasa sempurna itu
Lo jenengan ngerasani orang itu kan sebetulnya subteksnya, artinya asumsi di bawahnya itu kan jenengan ngerasani orang itu kan sampean lebih baik daripada orang yang jenengan rasani. Ya kan? Kalau sama-sama jelek kok ngerasani gimana? Ada orang sama-sama pesek hidungnya, kok ngerasani orang yang pesek, orang itu hidungnya kok pesek. Belum dia sendiri pesek kok nyek orang lain pesek, itu ketemu pirang perkara itu. Lucu itu. Itu sama. Kalau ada orang merasa dirinya sempurna, itu bodoh ya. Bodoh itu. Itu sama dengan orang pesek ngerasani orang pesek. Ya. Tidak tahu diri itu. Karena orang ketika jenengan ngerasani orang kok pesek gitu, itu kan asumsinya jenengan tuh ganteng, hidungnya apa itu mancung kayak gitulah. Itu kan gitu. Pantes-pantesnya kan gitu. Kalau sesama pesek ngapain? Ngapain kok ghibahi orang yang lain yang sesama-sama pesek itu ya. Nah, karena itulah merasa diri sempurna kemudian ghibahi orang lain, wahwa dan ini tindakan seperti itu min a'zamil uyubi, termasuk cacat yang paling besar. Wayan fa'u, dan bermanfaat kepada orang yang kepengen hibah ini supaya dia nggak hibah, mengendalikan diri. Ada gunanya juga an ya'lama, mengetahui orang ini anna ta'alluma ghairihi. Ini kalau dengan baca keterangan Ihya ini ya, ini kayak psikologi ini. Ini kayak jenengan dirogoh batin kita Imam Ghazali itu. Janjane sampean ngerasani itu ngene toh. Sampean kamu pasti merasa lebih baik dari orang itu. Tapi kan kita nggak pernah sadar begitu. Ini kan dirogoh itu. Batin kita dirogoh atau diodal-adil, dibongkar oleh Imam Ghazali ini. Dibongkar, ditampar itu. Ini kita sedang mengalami proses psikoanalisis ya. Analisa kejiwaan. Jadi ada gunanya an ya'lama, mengetahui orang yang kepingin hibah ini anna ta'alluma ghairi, sesungguhnya sakit hatinya orang lain selain dia bihibati, karena hibahnya orang tersebut itu sebetulnya kata alumihi, sebagaimana sakitnya orang yang hibah ini ya, bihibati ghairi, terhadap atau karena hibahnya orang lain selain dia yang mau hibah ini lalu kepada dia. Jenengan apa itu harus sadar ya, orang lain yang jenengan hibahi ya, itu kan kalau dengar kan sakit ya, itu sakit hatinya dia karena jenengan hibahi, itu sama dengan sakit hatinya sampean kalau dihibahi orang lain. Jadi sampean hibahi orang itu sakit. Itu bayangkan kalau sampai dihibahi orang lain kira-kira gimana? Sama sakitnya gitu. Nah itu kalau jenengan punya kesadaran seperti itu, agak sedikit kendor itu. Hasrat untuk hibah itu akan gembos pelan-pelan itu. Tapi nak orang kesadaran seperti ini, wah semangat 45 itu untuk hibah itu. Makinlah, apalagi dicampur ada kopinya, ada udutnya, ada, wah itu membuat hibah makin asyik ya. Kopinya dijoki terus ya. Joki, makin dijoki kopi makin tambah hibahnya itu ya. Fa idza kana, maka jika ada orang ini layardha, tidak ridho, tidak senang linafsi, bagi dirinya orang itu an yuhtaba, untuk dirasani, untuk dihibahi. Nah kamu nggak suka ya fayam bagi, maka Allah yarda, tidak suka ligori, bagi orang lainnya, orang yang hibah itu ma sesuatu la yardahu, yang tidak suka orang tersebut kepada ma linafsi, bagi dirinya orang itu. Nah orang belum dihibahi, enggak mau dihibahi ya jangan hibah. Nah ini semua nggih fahadi, maka ini adalah mu'alajatun, obat-obat, treatment jumliyatun, yang bersifat global. Global ini. Setelah selesai menerangkan pengobatan yang generik, sekarang masuk ke yang spesifik. Amat tafsilu. Adapun pengobatan yang bersifat detail. Nah ini di sini kita akan dianalisa lagi,
dirogoh oleh Al-Ghazali kita ini, jiwa kita ini. Fahuwa maka adalah ini at-tafsil ini an yanzura, untuk merenung, melihat ya seseorang yang kepingin ghibah ini fis sababi, terhadap sebab al-ba'ithi yang mendorong sebab ini lahu kepada orang bersangkutan alal ghibati untuk ghibah. Coba lihat apa yang kira-kira mendorong sampai ghibah ya, itu diteliti, itu dianalisa, diinvestigasi secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya jangan singkat, nanti nggak dapat renungan yang dalam gitu. Pokoknya secara saksama ya. Fa inna ilajal illati, karena sesungguhnya ngobati penyakit itu adalah dengan cara bikot isababiyah, dengan memutus sebabnya penyakit. Jangan hanya mengobati simptomnya, maksudnya permukaannya, ke sebab yang terdalam. Waqad qaddamna, dan telah menerangkan di bagian sebelumnya aku Al-Ghazali al-asbaba, kepada sebab-sebab yang membuat orang itu ghibah. Sudah diterangkan kemarin kan, ada 10 sebab kenapa orang ghibah. 7 ghibah orang awam, 3 ghibah para kiai, ghibahnya orang-orang ahli ibadah itu ya. Nah, pertama kan kemarin al-ghadab ya, amal ghadabu, sebab, adapun sebab yang mendorong ghibah berupa al-ghadab, marah, dengan disakiti orang lain, marah, kemudian sampai mau balas nggak berani, akhirnya menumpahkan kekesalan dan balas dendamnya dengan cara apa? Ghibah orang itu. Kebiasaan itu puas itu. Karena sampai bisa menjelek-jelekkan orang yang nyakiti sampai. Nah, itu ghadab ini. Nah, kalau sebabnya ghibah itu ghadab, maka fayu'aliju, maka sebaiknya ngobati orang ini kepada ghadab bima, dengan obat sayati yang akan datang. Obat ini fi kitabi afatil ghadabi, di dalam kitab mengenai afatul ghadab, yaitu bahaya-bahayanya ghadab atau marah. Itu nanti setelah kitab ini kan, kitab afatil lisan, kitab tentang penyakit-penyakitnya mulut. Setelah ini nanti ada kitabul ghadab atau kitab afatil ghadab, kitab penyakit-penyakit yang lahir karena kita marah itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi keterangan detailnya nanti di dalam kitab setelah ini ya. Wahwa an yakula, wahwa, dan ini pengobatan ini masayati an yakula, hendak mengatakan atau mengatakan orang yang mau ghibah ini, mengatakan dirinya begini, ini sesungguhnya aku, in amdaitu, jika mengeksekusi, melangsungkan aku ghadabi, kepada marahku, alaihi, kepada orang itu, kalau aku jadi marah beneran, fala allaha, maka barangkali Allah yumdi akan melangsungkan Allah ghadabahu, marahnya Allah, murkanya Allah, alayya, kepadaku, bisa babil ghibati, karena ghibah. Ini cara ngereh kita itu ya, melerai diri kita itu. Kalau cuman mau marah, mau ghibah orang itu, pertimbangkan dulu. Jangan-jangan nanti jenengan di hari kiamat akan dimurkai oleh Allah karena ghibah ini. Nah, dengan berpikir begitu, jangan akan sedikit berpikir ulang itu ya. Kenapa Allah kok murka terhadap ghibah? Idnaha, karena mencegah Allah ni kepadaku anha, terhadap ghibah. Aku dilarang oleh Allah untuk ghibah. Fajtara'tu, maka berani-beraninya aku ala nahi, untuk melanggar larangannya Allah ini. Wastakhfaftu, dan menyepelekan aku bizajri, terhadap larangannya Allah ini. Waqad qala, dan telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jahannama baban. Ini hadis tentang ghibah ini ya. Inna la jahannama, atau hadis mengenai murkanya Allah. Inna la jahannama, sesungguhnya bagi neraka jahanam, baban, ada pintu, la yadkhulu, yang tidak akan masuk, minhu, dari pintu itu, masuk ke neraka maksudnya, ilaman, kecuali orang syafa, yang memuaskan orang ini, ghaizahu, terhadap marahnya orang ini, menumpahkan kekesalan dan
balas dendamnya dengan cara bimaksiatillahi, dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu ada pintu khusus bagi orang-orang yang balas dendam tapi dengan cara melakukan dosa, dengan marah kepada orang lain terus hibah pada orang itu, dengan dibully balas bully, atau apalah pokoknya. Jadi ada pintu khusus bagi orang-orang yang ingin membalas dendam dengan cara melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah itu. Artinya apa? Balas dendam itu sebetulnya tidak ada masalah, tapi kalau sesuai dengan hukum moral dan etika itu. Misalnya ambil contoh, kan dalam Islam itu ada namanya kisos ya. Jadi artinya jenengan dilukai membalas melukai itu ya. Itu dibolehkan dalam Islam itu, meskipun sebaiknya jenengan tidak membalas seperti itu. Mengampuni itu lebih baik. Tetapi kalau sampai nggak mampu sampai ke level itu, ya enggak apa-apa. Kalau level mengampuni itu kan level apa ya? Itu moral Gandhi itu kan. Gandhian etik atau etika Gandhi. Artinya kalau sampai dilukai orang ya jangan balas ya. Ya di Islam ada juga begitu. Kalau sampai dilukai ampuni orang itu. Tapi kan Islam itu realistis, nggak semua orang bisa ke level itu. Kalau jenengan terpaksa mau balas dendam, ada jalan yang dibolehkan oleh agama. Ya. Tapi kalau jenengan membalas dendam dengan cara yang melanggar etika agama, ini ada jalur khusus, ada track khusus untuk orang-orang yang masuk ke neraka jahanam itu, untuk orang-orang yang seperti ini. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manittaqa rabbahu kalla lisanuhu wa lam yashfi ghaidhahu. Manittaqa, barang siapa yang bertakwa orang ini, rabbahu kepada dirinya kepada pangerannya, kepada Tuhannya orang ini, kalla akan menjadi keluh, menjadi menjadi terkendali. Lisanuhu, lesannya orang ini. Orang kalau bertakwa itu lesannya terkendali. Walam yashfi, dan tidak akan terdorong untuk memuaskan, membalas dendamkan orang ini ghaidhahu, kepada marahnya orang itu. Ya. Kalau di Kristen ada ajaran cintailah musuhmu. Ya. Nah, ini sama ini. Orang yang bertakwa kepada Allah itu tidak kepingin balas dendam. Waqala, dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidhan, man barang siapa kadzama, yang mengendalikan orang ini, ghaidhan, kemarahan pada dirinya, wa huwa, jumlah haliyah, dalam keadaan orang ini yaqdiru, kuasa, ala an yumdiya, untuk mengeksekusihu, kepada marahnya ini, maka da'a, akan memanggilhu, kepada orang ini, Allahu Ta'ala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki, di depan para orang-orang ya, hatta yukhayyira, sehingga memberikan pilihan Allahu kepada orang ini, fi ayyil huri, terhadap bidadari mana sya'a, menghendaki orang ini. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita teruskan besok malam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.